Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali berkumpul di tempat ini untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya setiap kita mengalami lawatan Tuhan sepanjang minggu ini. Amin. Yang mengalami lawatan Tuhan, mari berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Lebih meriah lagi bagi Allah kita. Haleluya. Saya mengundang setiap untuk kita bangkit berdiri. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena Engkau sungguh baik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih dan setiamu yang selalu ada dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada itu semua karena kasih kemurahan-Mu, bukan karena kuat dan bukan karena gagah kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan Kau melaut dan menjamah ibadah kami ini, mulai dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Nyatakanlah kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah Bapa kami boleh menikmati perjumpaan yang indah bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa seluruh kami yang melayani hari ini. Tuhan pakai urapi dengan luar biasa. Terlebih hamba-Mu yang menjadi saluran berkat. Biarlah Tuhan yang memakai hamba-Mu yang lebih heran lagi Tuhan. Sehingga apa yang dia sampaikan hari ini Bapa, semuanya itu berasal daripada Tuhan, bukan dari kedagingan dan kepikirannya ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami kepadamu Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami juga menolak segala pekerjaan iblis, roh-roh jahat apapun bentukmu yang mengganggu ibadah kami pada saat ini. Kami bersatu mengusir Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berkemah di tempat ini. Biarlah kerajaan-Mu datang dan kehendak-Mu jadi bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan yang siap memuji dan meninggikan nama Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu sungguh baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih dan setianya. Amin. Haleluya. Beri salam kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus itu baik. Haleluya. Mari kita puji Dia, kita sembah Dia, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih dan setianya. Haleluya. Tak berkesudahan, biar yang bernapas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melakukan bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik.
Tuhan. Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita. Amin. Dia gunung batu dan tempat perlindungan bagi kita. Mari kita urukan Tuhan lebih lagi dari tempat ini. Haleluya. Kami percaya kasih setiamu tidak akan pernah berakhir dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara rindu lawatan Tuhan tercurah di tempat ini. Yang rindu lambaikan tanganmu tinggi-tinggi bagi Tuhan. Haleluya, katakan datanglah dan bertahta di tempat ini ya Tuhan. Haleluya, curahkanlah kuasa-Mu bagi kami. Haleluya. Haleluya Tuhan. Melukis cakrawala
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Kami rendahkan hati kami, hidup kami di hadapan Engkau saat ini Tuhan. Kau Allah yang Maha Tahu Bapa, sampai ke lubuk hati kami yang paling dalam. Sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Pikiran kami, hati kami Tuhan tahu semuanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau menyelidiki kami saat ini Yesus. Apakah kami mengasihi Engkau Tuhan sampai saat ini? Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki kami ya Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis. Kami mau berjuang Tuhan, ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Saudara kasih dalam nama Yesus, mari kita sungguh-sungguh menaikkan pujian ini kepada Tuhan. Apakah sampai saat ini kita masih mengasihi Tuhan? Haleluya, mari kita angkat pujian ini lebih lagi bagi Yesus. Biarlah Roh-Nya menyelidiki kita saat ini. Haleluya, selidiki kami ya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki
pulihkan kami ya Tuhan. Lihatlah akan hidup kami saat ini Yesus. Apakah kami sungguh mengasihi-Mu? Katakan, selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Kami mau berjuang Tuhan, berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Setelah kami lihat, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Kami mau berjuang ya Roh Kudus, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan dengan lembut, telah kulihat ya Tuhan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup. Kami mau berjuang Tuhan, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kami lihat Tuhan, telah kulihat kebaikan-Mu Yesus yang tak pernah
mau berjuang Yesus. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati sorak-sorak yang meriah buat Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Kami punya komitmen hari ini, kami mau tetap setia kepada-Mu Tuhan. Meski apapun yang terjadi, meski banyak rintangan, meski banyak tantangan, ajar kami tetap setia di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Kau yang memberikan umat-Mu kekuatan, memberikan umat-Mu kesegaran hari ini Tuhan. Terima kasih. Biarlah kami tetap setia Tuhan. Ketika Tuhan datang kedua kalinya untuk menjemput kami tetap setia. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Kami mau berjuang Tuhan. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kami lihat Tuhan, telah kulihat kebaikan, amin Tuhan, yang tak pernah habis di hidup. Kami mau berjuang Yesus. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Amin. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu saat ini ya Roh Kudus. Haleluya. Di dalam nama Yesus, umat Tuhan yang sudah menyembah dan meninggikan nama Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Pengumuman bagi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, hari Rabu ada prenatal di tempat ini, Natal GK Kids ya, jam 3 sore. Jadi kami menghimbau setiap orang tua boleh mengantarkan anak-anaknya. Saudara boleh melihat atraksi dari semua anak-anak sekolah minggu yang sudah dituntun oleh guru-gurunya selama ini ya. Jadi kami menghimbau semua orang tua anak-anak sekolah minggu agar membawa anak-anaknya tanggal 23 jam 3 sore di tempat ini ya. Kemudian 24 malam Natal kita jam 7:30. Jangan lupa mari kita bersama-sama menghadiri prenatal di tempat ini jam 7:30 tanggal 24 malam, dan tanggal 25 jam
sore ya. Saudara, kami ingatkan dari depan, tanggal 25 jam 5 sore kita kembali mengadakan prenatal di tempat ini ya saudara. Jadi seperti yang sudah diingatkan bahwa seragam kita ungu muda, dan uang Natal juga sudah dikatakan beberapa hari yang lalu. Jadi mari kita semuanya yang ada di tempat ini untuk sama-sama berpartisipasi mensukseskan prenatal ini. Ini saja pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan korban persembahan untuk Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan juga sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Haleluya. Sebelum kita memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang boleh kami rasakan. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami saat ini. Dan tiba saatnya Tuhan, umat-Mu di tempat ini akan memberikan korban persembahan bagi Tuhan. Berkatilah Tuhan setiap apa yang kami bawa pada saat ini, baik umat-Mu yang mengembalikan milik-Mu atau persepuluhan. Kami percaya di saat kami mengembalikan milik Tuhan atau persepuluhan, Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat yang berkelimpahan. Bahkan firman-Mu berkata, setiap belalang pelahap akan Tuhan halau dari kehidupan kami, sehingga kami disebut orang yang berbahagia di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu yang mengembalikan milik-Mu hari ini, yang memberikan ucapan syukur korban khusus, persembahan pertama, dan kas pembangunan untuk rumah Tuhan di tempat ini. Tuhanlah yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap jerih lelah kami di hadapan Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi Tuhan akan kembalikan dengan berlipat-lipat kali ganda, 100 kali lipat, 60 bahkan 30 kali lipat ganda. Kami percaya menjadi milik dan bagian umat-Mu yang memberi pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami siap memberi penuh dengan sukacita hanya bagi Tuhan. Haleluya, amin. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakmurkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakmurkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Dalam hadirat Tuhan, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Saya undang hambanya. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakmurkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema,
kita katakan tinggi-tinggi dalam surga. Tinggi-tinggi dalam surga, tentang Tuhan yang kudus. Dalam menyanyi juga di hadapan penebus. Menikmati suasana Natal pagi ini Tuhan. Mari kita katakan Gloria, Gloria. Muliakan Tuhan. Amin. Muliakan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah. Yes. Amin, 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 amin. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau sudah mempermuliakan kami. Engkau sudah datang Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Dan ajari kami Tuhan untuk mempermuliakan Engkau Tuhan lewat sikap hidup kami, lewat tutur kata kami, lewat perbuatan kami ya Tuhan. Ajari kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Ajari kami untuk tidak pandai menyanyikan pujian ini. Muliakanlah nama-Mu Tuhan. Tapi sikap kami, tutur kata kami, hidup kami Tuhan tidak memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajari pagi ini untuk kami berani melangkah. Ajari pagi ini kami berani melangkah untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Ajari kami berani melangkah Tuhan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, urapi sedang jemaat-Mu, semua yang kami hadir. Dan sedang jemaat-Mu yang menyaksikan ibadah ini dari rumah mereka masing-masing. Dan siapapun yang melihat ibadah menyaksikan ibadah ini, Tuhan memberkati kami semuanya pagi ini. Sedang jemaat kasih Tuhan, kita yang percaya firman Tuhan akan memberkati kita pagi ini. Bersama-sama kita berkata, amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Yes. Silakan duduk kembali. Terima kasih buat tim pujian penyembahan gereja kita. Mari kita terus doakan, dukung dalam doa supaya mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Puji Tuhan. Ini minggu ketiga, beberapa hari ke depan kita akan masuk minggu-minggu Natal. 23 Natal IG Kakit, saudara jangan lupa tanggal 23 hari Rabu Natal IG Kakit kita jam 3, 24 malam jam setengah 8 ada ibadah malam Natal, dan 25 sore jam 5 itu ibadah tanggal 25. Mari bersama-sama kita bersuka, bergembira bersama-sama di hari Natal ini. Amin. Haleluya. Saya sapa juga saudara yang di rumah, Shalom, selamat hari Natal buat kita semuanya. Dan kita yang hadir pada pagi yang indah ini, mari bersama-sama kita bersuka cita. Dan hari ini saya rindu bersama-sama kita baca judul firman Tuhannya. 1, 2, 3 ya. Berani melangkah. Yang di rumah juga mari katakan berani melangkah. Berani melangkah untuk apa? Ini saya gambar, ini ada lilin saudara. Mari kita berani melangkah untuk menjadi lilin yang siap dibakar. Siap untuk menerangi dunia ini. Kalau saudara dan saya nggak berani melangkah seperti lilin yang siap dibakar, semuanya, dan hari 24 malam, hari Kamis malam kita akan mengadakan ibadah malam Natal, dan di situ kita akan merayakan
menyalakan lilin, saudara. Saudara bayangin kalau lilin ini nggak berani dibakar, kalau lilin ini nggak berani melangkah, mempersiapkan dirinya untuk dibakar dan akhirnya dia nggak mau, akhirnya lilin tersebut tidak akan menjadi berkat dan terangnya tidak akan menjadi sempurna. Dan hari ini izinkan saudara dan saya di tengah-tengah situasi Natal, di tanggal 20 Desember, biarlah kita berani melangkah seperti lilin yang berani mempersilahkan ya siapapun untuk membakar dirinya. Karena dia tahu tujuan dia. Dia dibentuk, dia diciptakan, dia dibuat untuk dibakar. Saudara dan saya jangan mau ya dibodohi oleh iblis. Saudara dan saya seperti lilin yang siap dibakar, yang siap menerangi dunia ini. Saudara jangan mau, aku gak mau dibakar, aku gak mau. Nah saudara ini siapa? Gitu loh. Ya. Jadi mari dalam situasi Natal seperti ini saudara, kita berani ya memberikan diri kita untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang bagi siapapun di muka bumi ini. Katakan amin. Nah pujian tadi mengatakan muliakan namamu Tuhan. Dan biarlah kita memuliakan nama Tuhan dengan sikap kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, tutur kata kita. Ya biarlah kita berani melangkah di Desember ini. Katakan amin. Ya, mari kita berani melangkah, terutama saudara dan saya. Saya rindu saudara tetap berani melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara jangan berani melangkah di dalam kebenaran diri saudara sendiri, tapi mari kita izinkan diri kita untuk berani melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Berani seperti lilin ini. Yang kebenaran lilin ini adalah dia siap untuk menerangi kalau mati lampu. Saudara. Kalau saudara mati lampu ya bakarlah lilin, ya nyalakan tuh lilin. Maka lilin akan berfungsi dengan baik. Nah kita juga sama. Jangan saudara dan saya takut, gak berani melangkah untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa, bagi banyak kota, bagi banyak orang. Katakan amin. Dan mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Nah ini adalah satu alasan, klik ayatnya next. Ini adalah satu ayat yang membuat saudara dan saya harus berani melangkah di dalam situasi, kondisi apapun. Katakan amin. Beranilah melangkah, saudara. Terlebih kelahiran Yesus sebagai Tuhan yang juru selamat itu memberikan kepastian, memberikan pengharapan kepada kita untuk kita berani melangkah, menatap masa depan. Dan beberapa hari lagi, 2 minggu lagi kita akan mengakhiri 2020 dan kita akan masuk 2021. Mari kita berani melangkah di dalam Tuhan. Jaminannya apa Pak Gembala? Ini kita baca. Kita baca pelan-pelan. 1 Yohanes 5 ayat 15. 1, 2, 3 ya. Dan jikalau kita tahu, ya ingat kata tahu, ya bukannya sekedar tahu tapi benar-benar mengetahui dan memahami dengan benar. Kita lanjutkan koma, bahwa ia apa? Kok nggak semangat? Bahwa ia mengabulkan. Terjemahan lain mengatakan bahwa Tuhan mendengarkan, Tuhan itu mengizinkan, Tuhan itu berkenan apa saja yang kita minta. Koma, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Ini yang membuat saudara dan saya harus berani melangkahkan kaki saudara di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita mengakhiri, mari kita sambut Natal dengan satu paradigma, satu sikap pemahaman yang benar. Apapun situasi masalah yang saya hadapi, saya harus berani melangkahkan kaki saya. Berani melakukan apa yang Tuhan katakan. Dan hari ini mari, Tuhan sudah memberikan, mengabulkan, memberikan apa yang kita minta. Saudara tahu, dan hari ini saya pastikan saudara bukan taunya dari orang lain. Dan jika kita tahu, maksudnya saudara tahu bukan karena dari saya atau dari yang lain, tapi saudara tahu dari diri kita sendiri bahwa Tuhan mengabulkan, Tuhan memberikan apa yang kita minta.
Dan kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Ini adalah firman Tuhan yang harus saudara dan saya pegang untuk saudara berani melangkah dalam situasi dan kondisi apapun, bahwa Tuhan tetap menyertai saudara dan saya. Namanya adalah Immanuel, yang berarti apa? Allah menyertai kita. Apa yang saudara dan saya ragukan lagi? Kenapa saudara nggak berani kalau hari Minggu saudara datang sama Tuhan? Kenapa saudara nggak berani mengampuni orang lain? Kenapa saudara nggak berani melangkah untuk berhenti melakukan segala sesuatu yang nggak berkenan di hadapan Tuhan? Kalau Tuhan menyertai, Dia namanya Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kalau Miguel ini, dia nggak bisa melakukan apapun. Dia nggak bisa dari rumahnya ke gereja sini, dia nggak bisa jalan sendiri. Dan dia perlu bapak mamanya, dia perlu orang tuanya, dia perlu papa mamanya untuk menyertai sehingga Miguel Aster Putra Uturuk nyampe di sini. Saya pastikan Miguel nggak akan pernah nyampe di sini kalau nggak bersama dengan orang tuanya. Yang ngerti katakan yes. Nah demikian juga kita nggak akan pernah nyampe kalau Tuhan nggak beserta dengan kita. Jadi mari izinkan saudara dan saudara berani melangkah karena Tuhan menyertai kita. Dan nggak mungkin Bapak El ini nubrukkan mobilnya atau masukkan ke jurang. Ya, kalau dia benar-benar jadi orang tua yang baik dan benar. Dan izinkan Allah yang namanya Immanuel itu menyertai kita. Tuhan menyertai dalam hal apa, Bu Subhani? Mengabulkan, memberikan apa yang kita minta. Tapi ingat, apa yang saudara minta tujuannya adalah memuliakan Tuhan. Jangan saudara minta pesawat, minta sesuatu yang tidak memuliakan nama Tuhan. Saudara, apa yang saudara minta hari-hari ini? Tuhan, aku mintalah suamiku bertobat. Kira-kira muliakan nama Tuhan enggak, saudara? Kalau saudara minta rumah tingkat 3 untuk saudara jadi sombong, Tuhan gak akan kasih. Saudara. Jadi mari hari ini, saudara dan saya izinkan di momen Natal ini kita berani melangkah. Amin. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Nah berikutnya, tantangannya Pak Wiswanya. Tantangannya adalah kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Keraguan. Kalau ada keraguan di antara suami istri atau di antara kita. Kalau gembalanya ragu sama jemaatnya. Gembalanya mulai curiga. Ini apa nih? Mau ngapain jemaatku nih? Kok mulai ada pertemuan tanpa sepengetahuan saya? Saya mulai ragu. Jangan-jangan ini mau gosipin saya. Jangan-jangan ini mau jelekkan saya mereka semuanya ini. Saya mulai ragu nih. Padahal semua Kompas, komunitas pria integritas berkumpul tanpa sepengetahuan saya. Mau kasih kejutan Natal buat saya. Amin Pak GB. Tapi saya mulai ragu. Saya mulai gelisah, saya mulai curiga. Jangan-jangan mereka mau melengsarkan saya sebagai gembala di tempat ini, saudara-saudara. Nah ketika ada keraguan Bapak Ibu kasih Tuhan, mulailah saudara-saudara berpikir yang macam-macam. Ketika suami istri sudah mulai ragu terhadap suami istrinya. Istrinya, ya tadi Pak Pian sama Mak Pian ini bajunya bagus ini ya. Dia senyawa saudara. Ketika Pak Pian pulang biasa dari pajak itu enggak wangi, tiba-tiba jadi wangi. Mak Pian jadi wah bahaya ini, bahaya. Mulai ragu. Jadi jangan izinkan keraguan ada di tengah-tengah keluarga kita. Katakan amin. Amin. Saudara. Kalau hubungan gembala dengan jemaat dengan gembala, jemaat dengan jemaat, mulai ada keraguan bahasanya. Mulai hubungannya sudah mulai tidak mengenakkan. Jadi izinkan saudara dan saya hari ini dalam momen Natal. Segala keraguan kita katakan dalam nama Yesus. Ya, segala yang tidak baik bertekuk lutut di dalam nama Yesus, termasuk yang namanya keraguan.
Kami pesan baju saudara, sampai hari ini belum datang. Ibu Gembala, kayak mana nih, baju kita belum datang nih, nanti tiba-tiba gak jadi kayak mana. Kita pula yang gak pakai baju ungu muda hari Kamis nanti, hari Jumat. Ketika ada keraguan bahwasanya kita mulai bingung dan gak karu-karuan saudara-saudara. Dan izinkan di dalam momen Natal Dia adalah Immanuel, Allah beserta dengan saudara dan saya. Ayat yang sudah kita baca, Dia mengabulkan, Dia memberikan. Kita tahu kita sudah memperoleh segala sesuatunya oleh iman kita kepadanya. Oleh sebab itu jangan pernah ragu. Saudara yang belum punya anak juga jangan pernah ragu. Saudara yang masih anaknya satu juga jangan pernah ragu. Tuhan masih janjinya ya dan amin. Saudara yang belum punya rumah juga jangan pernah ragu. Tak ku tahu kan hari esok, namun tetap ku tegap. Saudara-saudara, mari jangan pernah ragu saudara akan hari esok. Katakan amin. Karena Tuhan pegang hari esok saudara-saudara. Kalau saudara mulai ada keraguan, saudara mulai turunkan kesetiaan saudara. Kalau ada keraguan, saudara mulai enggak loyal sama Tuhan. Kalau ada keraguan, saudara mulai kurangi persembahan saudara. Kalau ada keraguan, saudara mulai kurangi persepuluhan saudara. Kalau ada keraguan, saudara mulai kurangi karena mulai ragu. Tapi ketika saudara dan saya tidak ada keraguan, saudara dan saya makin setia. Seperti pujian tadi, ku berjuang sampai akhirnya. Karena gak ada keraguan. Ketika saudara ada keraguan, saudara maju mundur. Ditanya GSA, iya. Minggu depan ditanya, aku gak GSA lagi. Kenapa ragu? Kemarin ada cerita, Pak saya gak mau gereja situ. Kenapa Pak? Keuangannya gak jelas Pak katanya. Loh, maksud Bapak gimana? Persembahan bisa hilang Pak di dalam gereja. Waktu mau dihitung sama Ibu Gembala, persembahannya kosong. Coba bayangin loh. Sehingga saya keluarlah Pak gereja. Gak jelas tuh gereja. Masa persembahan bisa hilang? Belum dihitung sama. Kita pernah sih bahwasanya waktu di ruko. Untungnya saudara-saudara yang ngasih persembahan itu aware saudara. Setiap minggu kan saya share gitu di grup. Saudara jangan lihat, udahlah itu. Bukan masalah apa-apa. Siapa tahu nama saudara nggak tercantum dan memang nggak masuk di sini. Ada si gundul lewat saudara nyambul. Jadi mari hari itu jangan pernah ragu saudara. Katakan amin. Tak pernah ku ragu. Saudara, kalau saudara mulai ragu akan Tuhan, lama-lama saudara mulai ragu akan suami, akan istri, akan ragu juga akan gembala saudara. Ingat saudara, pertanggungjawaban itu masing-masing. Kalau gembala saudara salah, itu pertanggungjawabannya sama dia. Kalau saudara salah, saudara, pertanggungjawabannya bukan sama saya, tapi langsung juga sama Tuhan. Jadi mari kita belajar untuk tidak ragu. Amin. Saya punya gambar. Ayo. Nah ini punya gambar usuannya. Ini tentang keraguan tadi. Yang sebelah adalah hidup tanpa Yesus, itu artinya dia ragu. Benar gak Yesus Immanuel? Benar gak Yesus bisa mengabulkan apa yang saya minta? Benar gak Yesus bisa memberikan apa yang saya rindukan? Ingat mukjizatnya dinyatakan. Ya, belenggu kuasa-kuasa gelap dipatahkan. Hidup tanpa Yesus seperti gambar ini. Kelelep saudara. Hidup tanpa Yesus adalah hidup dengan keraguan. Saudara sering seperti ini hidup tanpa Yesus. Saudara sering seperti ini. Senin Kemis, saudara, aduh kayak mana ini. Tapi perhatikan, hidup dengan Yesus, gelasnya sama. Tapi saudara tidak tenggelam. Tapi saudara bisa mengambang di atas masalah saudara. Artinya apa? Yesus pegang Bapak semuanya. Saya pernah dapat gambar itu saya share di grup saudara. Tuhan tahu saatnya saudara. Ketika sudah tidak ada tangga lagi, kayak mana Tuhan gak ada tangga ini? Aku berani melangkah, langkahkan saja saudara. Ini kan gak ada tangga saudara. Seperti ini saudara, saya melangkah tetap bisa jalan saudara.
Karena apa? Tuhan tetap pegang kendali. Tuhan tetap menyertai saudara dan saya. Izinkan saudara dan saya tidak ragu dalam menyambut Natal tahun 2020. Katakan amin. Mari belajar. Kalau saudara hidup tanpa Yesus, ya seperti ini. Saudara sering tenggelam tapi ingat saudara, firman Tuhan berkata apabila kita jatuh nggak sampai terkejut. Tapi hidup kita juga menderita. Tapi izinkan saudara dan saya hidup dengan Yesus. Artinya hidup dengan tidak keraguan-raguan. Katakan amin. Gereja kita namanya di Desa Sampai Cita. Saya sering katakan sampailah cita-cita kita di mana? Di Sampai Cita. Jadi bersyukur saudara, gereja kita namanya GS ya, Getsemani Sampai Cita. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan di kehidupan kami. Intinya saudara, mari kita terus melangkah. Mari terus melangkah. Hari Rabu kalau nggak salah, hari Rabu saya ikut Natal di Depsos semuanya. Saya lihat anak-anak yang saya layani itu, semangat gitu ya. Dia nyanyi, dia suka cita. Dan saya perhatikan ketika dia masuk, berbeda jauh dengan ketika dia sudah ada di dalam. Tetapi masalahnya kemarin ada datang lagi semuanya. Anak yang saya layani itu rumahnya Brastagi. Dia datang lagi, saya sudah nggak kenal. Tapi dia masih kenal saya. Pak, saya udah pernah masuk Pak, saya masih kenal Bapak loh. Katanya, iya Pak. Kenapa kamu masuk lagi? Iya Pak. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi mari hari ini Tuhan, jangan pernah ragu. Tuhan bisa Tuhan. Dia bisa, dia sanggup. Yesus sanggup menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Mau pilih yang mana? Kiri atau kanan? Kiri. Oh iya betul, kanan saudara ya. Pilih yang kanan, hidup dengan Yesus. Saudara bisa tenang di tengah badai. Saudara bisa tenang di tengah masalah. Iya. Orang lain udah, gimana nih? Kemarin saya terkejut saudara. Jarang udah lama nggak beli telur. Berapa? 10.000 dapat 5 saudara. Waduh 10.000 dapat 5. Entar lagi 10.000 dapat 1 saudara. Saudara jangan makan telur lah sekarang. 10.000 dapat 1 saudara. Entar lagi. Saudara tetap nggak pernah ragu. Sekalipun hari ini, hari Kamis kita akan motong saudara. Dan Tuhan puji Tuhan sekalipun jauh daging yang kita potong, tapi Tuhan buka jalan. Sekalipun mahal kita bisa beli, katakan amin. Ya, Tuhan tuh indah. Kalau yang tahun lalu kita nggak jadi karena ada virus, tahun ini jangan nggak jadi lagi. Karena apa? Karena harganya mahal. Uang bisa kita cari, penyakit saudara nggak bisa kita sembuhkan secara singkat semuanya. Tapi mari kita belajar hidup tanpa ada keraguan-raguan. Dan saya lihat dagingnya saudara sehat saudara. Dia panjang. Dan mari bapak-bapak hari Kamis setelah ibadah malam Natal siapkan senjata saudara. Bukan untuk perang ya, tapi untuk mulai memotong daging kita. Sehingga hari Jumat kita akan bersuka cita bersama-sama. Amin. Jangan pernah ragu semuanya. Kalau ada sesuatu terjadi pada hari ini, jangan pernah ragu. Mari kita sering nyanyi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Katakan amin. Semuanya untuk kedatangkan kebaikan. Amin. Mari bersama-sama semuanya. Hidup dengan Yesus dan jangan hidup tanpa Yesus. Endingnya seperti ini. Kalau hidup dengan Yesus endingnya seperti ini. Berikutnya. Bagaimana caranya kita bisa menang atas keraguan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Bagaimana Pak supaya saya ini menang atas keraguan dan saya berani melangkah. Menggenapi melakukan apa menjadi kebenaran firman Tuhan. Yang pertama kita baca. 1, 2, 3 ya. Miliki keberanian untuk percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Berani saudara-saudara untuk percaya kepada Tuhan. Belum saudara lihat loh hari ini. Saya berdoa sama Gembala supaya Ratna Buruna Dea, betul ya? Itu dapat suami yang pendeta. Terus pendetanya yang takut-takut Tuhan, dia melayani di sini. Nah, jadi mitra ya, jadi partnernya saya.
Amin Ratna. Tapi kau sungguh-sungguh lah. Jangan ragu lah. Ayo doa puasa Ratna. Gak dapat apa-apa Om, aku doa puasa. Udahnya aku doa puasa gak datang-datang. Saudara, mari saudara. Miliki keberanian untuk percaya kepada Tuhan. Saudara. Waktu saya datang ke Sampai Cita, saudara, yang saya lihat itu bukan sesuatu yang menggiurkan saya. Justru semua orang kata, ngapain Pak, Bapak ke perumahan ini, ngapain Pak. Gereja juga gak berkembang, makanya pendetanya juga pindah ya karena gak berkembang salah satu, makanya dia pindah Pak. Makanya Pak ngapain datang ke situ. Mari berani memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Katakan amin. Di tengah Natal ini, di suatu situasi pandemi seperti ini, mari kita berani. Nah, 1 minggu baru sebelumnya saya Tuhan kasih pelayanan di PPA sudah ngajarin orang tua, ya parenting sudah. Wah, Tuhan ajari saya untuk berani percaya, Tuhan tolong saya. Dan selama seminggu ini saudara, Tuhan kasih pengalaman yang luar biasa, luar biasa. Saya naik kereta itu was-was ini kereta saya ini mogok atau enggak nih saudara. Karena hari Minggunya itu mogok saudara. Ya, untung ada keretanya Pak Asri bisa dipakai di hari Minggu untuk ngantarin jemaat dan anak-anak sekolah Minggu. Dan saya dalam nama Yesus Tuhan, kami belum punya kereta yang baru ini, ku pakai jangan ngulah saudara. Dan di dalam kereta itu sambil pet-petan saudara, Tuhan janganlah sampai. Terutama di minggu terakhir, di hari terakhir. Karena apa? Hari terakhir mau dikasih persembahan kasihnya. Jangan sampai mogok kereta saudara. Nanti kalau mogok gak dapat persembahan kasihnya saudara. Wah Tuhan janganlah mogok kereta. Kata Bu Gembala, pinjam kereta Pak Asri. Kemudian kata Bu Gembala bilang, pakai kereta kita saja. Berani percaya. Oh iyalah saya berani saudara. Dan puji Tuhan saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan itu baik. Katakan amin. Tapi hati ini deg-deg ser saudara. Nanti kalau saya pulang ini macet malu saudara. Tapi saya percaya saudara. Sepanjang minggu saya pelayanan Tuhan izinkan untuk saya berani percaya sama Tuhan. Tuhan terima kasih buat pengalaman. Puji Tuhan ada Pak El juga. Di Simpang Selaing itu macet saudara di hari-hari Jumat. Di hari yang ke-6 saudara. Di hari ke-5 itu macet. Saya tunggu setengah jam gak bunyi-bunyi saudara. Kemudian saya telepon Pak El, karena dekat dengan rumahnya. Pak El datang, puji Tuhan dengan dia datang, keretanya langsung hidup. Berarti Pak El membawa kehidupan buat kereta saya. Om, pakai aja kereta kami, nanti siapa tahu di tengah jalan mogok lagi. Dan Tuhan ngomong, enggak, saya percaya ini nyampe di rumah. Dan puji Tuhan nyampe di rumah, saya telepon Pak El, saya udah nyampe rumah. Oh ya Om, betul, selamat, puji Tuhan lah. Jadi mari kita berani saudara untuk percaya. Salah satunya, mari kita lihat firman Tuhan. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya apa? Kamu percaya, kamu yang percaya kepada anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki apa? Hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Katakan amin. Mari berani percaya, sekalipun belum melihat. Percaya saja saudara. Bukan iman yang buta, tapi iman yang memakai logika kita saudara ya. Jadi saudara pakai imannya dulu, logikanya ngikutin dari belakang. Dan mari kita belajar untuk berani saudara. Salah satu orang yang berani percaya kepada Tuhan adalah Abraham. Dia berani saudara. Orang Majus juga berani percaya kepada Tuhan. Buktinya apa? Dia berani melangkahkan kakinya dari negerinya pergi ke Yerusalem, ke Bethlehem. Melihat sang juru selamat hanya dipandu dengan bintang. Ini ada bintang misalnya. Orang Majus berani percaya sama Tuhan. Hanya melihat bintang, dia berani saja saudara. Dan hari ini kita juga harus berani percaya sama Tuhan. Amin. Amin. Apa yang saudara takutkan hari ini belum tentu itu akan terjadi buat kehidupan saudara. Ya, apa yang kita khawatirkan belum tentu terjadi semuanya. Jadi mari hari ini miliki keberanian untuk terus percaya kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Yang kedua semuanya.
Yang kedua adalah miliki keberanian untuk membuat keputusan yang sulit. Saudara harus berani memutuskan sekalipun itu sulit bersuanya. Contoh yang terbaik adalah, mari kita lihat. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria berani mengambil keputusan yang sulit. Sekalipun gak masuk akal, sekalipun dia gak masuk logikanya, malaikat datang, malaikat bilang, hai perempuan yang dikasihi Tuhan, berbahagialah engkau sebab rahimmu akan dipakai untuk melahirkan sang juru selamat. Maria bingung. Bagaimana aku bisa melahirkan, hamil? Sementara aku belum bersuami, aku masih tunangan. Dan bagaimana kalau suamiku tahu aku hamil suaminya? Tentunya aku akan diceraikan. Tetapi Maria berani mengambil keputusan yang sulit, yaitu apa? Jadilah padaku menurut. Mari kita berani. Coba yang ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu dulu ya, bapak-bapaknya enggak. Ibu-ibu tiba datang malaikat Tuhan, kamu akan mengambil. Suaminya enggak ada. Tiba-tiba langsung ambil, sudah kan bingung ini, nanti suamiku akan komplain dan marah dan sebagainya. Tetapi Maria berani mengambil keputusan yang begitu sulit bersuanya. Dengan apa? Berani melangkah. Dia berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Seringkali kita tidak berani mengambil keputusan yang sulit. Terutama saya, saudara. Saya ini dibesarkan dalam tradisi Jawa, saudara. Sungkannya itu paling tinggi ya, saudara-saudara. Saya itu sungkanan, ya jaga perasaan juga orang lain, saudara. Tapi saya harus berani mengambil keputusan yang sulit. Keputusan yang mungkin seperti Maria yang menuntut di luar pikiran, di luar logika. Kita harus berani berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu Tuhan. Saudara harus berani berkata yes, sekalipun itu sulit, saudara jalankan semuanya. Seringkali saudara kita ngambil keputusan itu gak berani ngambil keputusan yang sulit. Contoh keputusan yang sulit apa istilahnya? Hujan deras, becek, jalan ke gereja. Ini keputusan sulit nih. Aku datang atau enggak ya? Udahlah minggu depan lah. Minggu depan aja aku datang. Nah, ini keputusan yang sulit. Kalau saudara datang, saudara akan kena becek, saudara akan basah, saudara akan nggak nyaman gitu ya, karena kena basah. Tapi saudara harus berani mengambil keputusan yang sulit. Keputusan yang tidak mudah. Dan Maria sudah kasih contoh. Dia bilang, jadilah padaku menurut perkataanmu. Mari kita berani untuk melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Sekalipun itu sulit. Sekalipun itu berat, Bapak Ibu kasih Tuhan. Amin. Kamu nih, banci kamu nih. Kalau kamu gak ngerokok, kamu bancilah Mikael. Wah, sulit ini. Dibilang banci, gak enak nih dibilang banci, dibilang gak gentle, gak jantan. Tapi kalau ngerokok, wah firman Tuhan bilang, jagalah bait Allah, jagalah tubuhmu sebagai bait Allah. Nanti ketahuan mama, dihabisin aku. Ketahuan Pak Gembala lagi, apalagi si Saka yang sudah melayani, tiba-tiba dia ngerokok. Kalau dia ngerokok dibilang jantan, kalau nggak ngerokok dia dibilang banci. Tapi serba sulit saudara. Tapi saya tahu Mikael dan Saka akan berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Mau dibilang banci kayak mau dibilang apa, is okay. Yang penting aku mau berani melangkah, mengenapi apa yang Tuhan katakan. Katakan amin. Pak Gebi sudah jadi malaikat, puji Tuhan sudah jadi malaikat. Amin Pak Gebi. Jangan ngajak Pak Gebi. Kenapa?
udah suci dia. Wow, puji Tuhan, haleluya, saudara-saudara. Sekalipun sulit, ya nggak apa-apa, saudara-saudara. Mari kita seperti Maria yang belajar untuk berani melangkah, menggenapi apa yang Tuhan katakan buat kita. Sekalipun sulit, Tuhannya. Beberapa tahun yang lalu, Tuhannya, ada tawaran yang benar-benar menggiurkan kami, Tuhannya. Waktu kita lagi bangun kemarin, saudara. Dan itu keputusan yang sulit, saudara. Saya mau tinggalkan ke tempat yang enak, saudara. Dan kami berdoa, saudara. Dan Bu Gembala dan saya yakin, jadilah padaku Tuhan di tempat ini seperti yang Tuhan katakan. Amin. Sekalipun ada tawaran-tawaran yang lebih menggiurkan. Tapi mari kita berani berkata, jadilah padaku seperti yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Jadilah seperti Maria yang berani menanggung resiko. Sekalipun kalau Yusuf tahu, kan ini Maria nggak tahu. Kalau malaikat juga datang kepada si Yusuf, Maria nggak tahu. Maria yang dia tahu, Maria didatangi malaikat. Tapi Maria nggak tahu kalau malaikat akan datangi siapa? Suaminya, Yusuf tunangannya. Kan Maria gak dikasih tahu. Tenang Maria, aku akan datangi suamimu, gak usah takut. Malaikat gak ngomong gitu sama Maria. Tapi Maria percaya, dia berani mengambil keputusan sulit. Sekalipun dia gak tahu. Dan gak tahu kalau malaikat juga akan datangi si Yusuf, meyakinkan si Yusuf. Tetapi Maria percaya. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Jadi kalau kita nggak ragu, kita percaya, langkah kita akan diatur. Malaikat datangi juga Yusuf supaya Yusuf menerima Maria. Ah, enak ya. Kalau Maria yang meyakinkan Yusuf, Yusuf nggak akan teryakinkan bahasanya. Hei Yusuf, aku hamil. Ini Roh Kudus, kata Tuhan. Ayah wahai aja, gitu ya. Tapi Tuhan tahu kalau Maria ngomong sama Yusuf, Yusuf nggak percaya. Maka Tuhan kirim malaikatnya ngomong juga sama siapa? Yusuf. Amin. Jadi kalau istri yang ngomong sama suami, apanya kok ini? Mimpi saya bolong. Kadang-kadang kita nggak percaya. Kenapa? Karena Tuhan nggak ngomong langsung sama kita. Kalau saudara punya iman, saudara doanya gini. Tuhan terima kasih buat iman yang Tuhan berikan kepada saya. Tuhan datangi juga suamiku supaya imannya sama dengan saya. Kalau saudara datangi suami saudara kan, gitu ya. Tapi kalau malaikat yang datangi, hai Bapak Pian, gitu ya. Jadi mari hari ini Bapak kasih Tuhan, kita tetap percaya sekali itu sulit. Nah yang terakhir, ini anak-anak muda. Saudara dan harus berani untuk apa? Move on. Amin. Jangan terus tinggal di sakit hati saudara terus. Siapa sih yang pernah nggak salah? Siapa yang nggak pernah berbuat salah, saudara? Siapa yang nggak pernah menyakiti sesamanya? Mungkin saudara nggak sadar ya. Perkataan saudara jadi menyakitkan saudara seiman kita. Tapi saudara nggak sadar. Tapi yang tersakiti hari ini, saudara jangan terus status quo, terus diem di sini terus. Saudara harus berani move on, saudara harus berani bergerak, saudara harus berani berpindah. Nyatakan amin. Contohnya mari kita lihat. Lukas 1:13. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan kepada Tuhan kepada kita. Malaikat memberitahukan kepada gembala dan gembala berani move on. Dia tinggalkan domba-dombanya, dia tinggalkan kerjaannya. Dia berangkat. Ya, dia berjalan, saudara-saudara. Hidup ini nggak boleh saudara diem di situ terus. Saudara harus terus berjalan karena berkatnya Tuhan selalu baru setiap hari. Tuhan bilang anggur yang baru tidak boleh disimpan di dalam kantong yang lama. Artinya apa? Berkat yang baru harus disimpan dalam hati yang baru. Saudara. Di dalam Natal ini saudara harus move on, harus tinggalkan.
segala yang tidak baik, segala sakit hati, segala kepahitan, segala yang tidak baik. Ayo berjalan seperti gembala. Mari kita pergi. Tinggalkan keterpurukan ini. Gembala pada saat itu pekerjaan yang tidak mengenakan ya. Gembala itu kerjaan yang paling hina wisuanya. Tapi malaikat datang dan gembala berani untuk tinggalkan itu. Bisa saja dia nggak, udahlah. Kita mah gembala, Yesus lahir sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kata malaikat, toh nggak ngefek sama kita. Kita tetap jadi gembala. Udah kita sini aja dah. Gak usah pergi ke Bethlehem. Bisa nggak wisuanya? Bisa. Nggak ngefek tuh kelahiran Yesus. Janji Yesus juga nggak ngefek sama kita. Nggak dampak sama kita. Udah kita gini-gini aja deh. Udah ini aja. Syukurin apa yang ada. Bukan syukurin, bukan kita nggak mau syukurin apa yang ada. Tetapi yang saya maksud ke saudara dan saya harus berani meninggalkan manusia lama kita. Berani meninggalkan berkat-berkat yang sudah usang semuanya. Dan Tuhan kasih berkat yang baru setiap hari. Dan hari ini mari berani move on. Berani pergi, berani meninggalkan zona zaman kita. Berani saudara. Jangan hanya berdiri situ terus saudara. Tapi saudara harus bergerak, maju. Udahlah, gini aja udah cukup Pak. Aku udah doa 1 menit udah cukup. Ayo terus move on. Harus terus naik, terus bergerak. Sampai saudara-saudara seperti pujian tadi. Kau dapati aku tetap apa? Setia. Amin. Berani move on. Kalau sudah disakitin hari ini, berani untuk tinggalkan rasa sakit itu. Kalau saudara hari ini dilukai, berani saudara untuk move on, untuk bergerak, untuk tinggalkan itu saudara. Salah satu contohnya adalah Daud. Daud berani move on. Ketika anaknya hasil perselingkuhannya dengan Batseba, dia sungguh-sungguh berdoa, Tuhan selamatkan anakku ini. Tapi Tuhan berkata lain, anaknya mati. Dari Batseba hubungannya pertama. Ketika Daud tahu anaknya mati, dia langsung move on, dia langsung bergerak. Dia langsung cuci rambut semua, langsung makan. Semua pelayan bingung, ini anaknya mati kok bergembira sih saudara. Karena Daud tahu, sudah cukup perjuanganku untuk memperjuangkan anakku ini. Tuhan berkehendak lain. Haleluya. Saudara jangan terus berada dalam satu titik yang membuat saudara lemah dan ragu. Tapi saudara terus melangkah. Dan ketika Daud berani move on, berani berjalan terus dalam kebenaran Tuhan. Dia tinggalkan itu sakit hatinya sama Tuhan saudara. Dari rahim yang sama akan muncul raja berikutnya saudara. Salomo. Dan akhirnya dari keturunannya Yesus lahir sebagai Mesias dan Juru Selamat buat kehidupan kita. Mari kita belajar untuk move on. Contoh yang tidak move on adalah Yudas Iskariot. Petrus sama dosanya sama Yudas. Tapi Yudas Iskariot gak mau move on, gak mau bergerak, gak mau berjalan tinggalkan dosanya. Dia meratap, aku udah berdosa, aku udah mengkhianati Yesus, aku udah menjual. Akhirnya dia bunuh diri. Tetapi Petrus ketika dia tahu aku sudah berdosa kepada anak Allah, aku dia mengkhianati, menyangkal dia, minta ampun. Aku mau bertobat. Itu artinya move on saudara. Ayo saudara, jangan tahu saudara salah. Iya aku salah ya, aku salah ya. Tapi saudara gak mau melangkah. Maafin saya ya. Saya minta maaf. Marilah berani melangkah saudara. Ada berkat yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita berani melangkah. Katakan amin. Kesimpulannya wisuanya. Kesimpulannya. David siapin lagu yang tadi ya. Kesimpulannya mari kita lihat. Mari kita baca kesimpulannya. 1, 2, 3 ya. Mari kita jalani hidup ini dengan apa? Kepastian. Amin. Waktu di ruko saya bilang kepada saudara. Kalau saya tahu sampai mati. Saya tetap tinggal di ruko. Sudah tahu ruko ya? Itu ingat dulu masih ada tukang pangkas yang Budi. Gak salah orang kita nias itu ya. Pasti masih ingat ya si Budi itu. Itu anaknya kan banyak saudara. Dia kalau jalan itu kami juga gemetaran di sampingnya saudara. Karena apa goyang saudara.
Itu yang merasakan, si Bella nggak merasakan betapa indahnya tinggal di ruko. Yang merasakan itu si Desra sama siapa itu? Sama Febri. Yang merasakan masak di atas, saudara-saudara. Kalau saya tahu saya akan mati tetap tinggal di ruko, mungkin saya lemes Pak Gebri. Tapi saya hari ini nggak tinggal di ruko lagi. Dan gereja kita nggak ada di ruko lagi. Gereja kita udah super mewah, katakan amin. Mewahnya kenapa? Samping kanan kuburan. Saking mewahnya saudara. Amin. Mari jalani hidup ini dengan kepastian. Mari nikmati sambut Natal dengan kepastian semuanya. Dan mari akhiri tahun ini dengan kepastian. Dan jangan dalam apa? Keraguan. Amin. Mari jalani saudara. Mari kita menjadi jemaat GSCA yang menjalani kehidupan ini dengan kepastian. Bukan dengan kesombongan, tapi dengan kepastian. Beda loh ya, kalau saudara jalani dengan kesombong tuh beda loh saudara. Saudara jalani dengan kepastian bukan dengan kesombongan. Ya, dan juga bukan dengan keraguan. Dan ingatlah keraguan akan apa? Menjauhkan kita dari apa? Penggenapan janji Tuhan. Sebaliknya iman yang teguh akan membuat kita apa? Dapat melihat janji Tuhan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Saya sebagai gembala saudara, kalau saya tahu, ingat ya saudara, saya datang ke Sampai Cita itu 2 orang. Dan hari ini saya 3 orang, ada anak saya. Waktu saya datang dari Jawa ke pelayanan di Sumatera, saudara, saya datangnya itu 1 orang. Dan saya masih ingat, saya itu hanya bawa uang tuh 200.000 saudara. Tahun 2001 saudara, 200.000. Dan punya handphone Sony Ericsson yang ada antenanya, gede saudara. Itulah satu-satunya. Kadang-kadang gak berpulsa juga Pak. Kalau orang tua nelpon, ya dia aja nelpon. Kalau dia gak nelpon, saya gak bisa nelpon saudara gitu ya. Jadi mari hari ini saudara, jalani hidup ini dengan kepastian. Katakan amin. 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 Jangan jalani dengan keraguan-raguan. Tapi kalau saudara ragu, saudara dan saya akan menjauh dari pengenapan janji Tuhan. Tapi kalau iman kita teguh, maka saudara dan saya akan bisa melihat, bukan hanya sekedar melihat, tapi bisa menikmati janji Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saya dengar kabar dari seluruh sedang jemaat, tahun depan kita akan banyak jiwa-jiwa baru. Katakan amin. Terutama anak-anak saudara. Saya doakan sama Bu Gembala, Tuhan berkati seluruh sedang jemaatmu sehingga sehat-sehat, sehingga tahun depan kita akan syukuran sama-sama. Karena anak-anak GKKIT bertambah banyak. Amin. Mari saudara, jangan ragu. Malu Pak, udah tua kok hamil. Loh, saudara-saudara malu kok hamil, ada suaminya kok malu saudara-saudara. Ya justru saudara bersyukur dalam masa tua saudara, Tuhan kasih anak. Amin. Jalani saudara dengan kepastian. Kata orang kalau udah hamil di atas 50 tahun itu resikonya tinggi. Tapi kalau Tuhan kasih nggak ada resiko tinggi, katakan amin. Udah ditunggu bertahun-tahun nggak datang, datangnya pas akhirnya istrinya tahun 50, suaminya 70 saudara. Dan ada satu ibu-ibu bilang sama saya, Pak saya juga malu kadang-kadang, kenapa? Ini cucunya, bukan ini anakku. Saudara. Amin ya. Kadang-kadang kita udah tua, anaknya masih bayi, masih 5 tahun. Dipikir orang cucunya. Cucunya ya Bu, no, ini anakku. Aku itu diberkati Tuhan masa tua, aku diberikan keturunan hebat. Dan aku sehat hari ini. Buktinya Tuhan itu hebat luar biasa. Kalau masih seperti Bretinya, hamil sehat ya orang wajar masih muda. Ini udah tua tapi sehat. Bersalinnya, anaknya pun sehat. Jadi kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Mari jalani hidup saudara dengan kepastian. Kalau Tuhan kasih anak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuhan akan pasti kasih yang terbaik. Amin.
Yang anaknya satu jangan iri ya saudara. Ayo kita berdoa. Selamat Natal. Ayo Pak El. Kita nyanyi pujian ini. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita naikkan pujian ini. Pujian udah lama. Ini lagunya Victor Huta Barat. Saya tanya, Pak, Victor Huta Barat, Huta Timurnya mana? Oh belum ada. Yang aja Huta Barat. Ya, kita nyanyi sama-sama ya. Bu Gembala bisa bantu saya nyanyikan pujian. Ini lagu lama sudah. Yang A. Yang tadi piano aja. Beat, klik kan. Yuk kita ini lagu yang lama banget saudara. Waktu saya persiapan tadi malam Tuhan ingatkan lagu ini. Tuhan tuh baik saudara. Tuhan ingatkan lagu ini. Sehingga langsung langsung klik saudara. Ini cocok untuk kita. Oh Yesus. Takut akan hari esok. Amin. Namunlah aku tekan, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiadaku gelisah akan masa menjalan. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjalan, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kita berdiri bersama-sama. Katakan, namun langkahku tegap. Yes. Langkahku tegap. Amin. Kan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah. Oh tiada ku gelisah. Yes, kami gak gelisah Tuhan. Akan bersama ku berjalan serta Yesus. Amin. Mari kita katakan bersama-sama. Amin. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjalan, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan. Yes, amin. Banyak
memuji Tuhan. Banyak yang ku pahami dalam yes, masa menjelang, tapi terang. tapi terang Yes, 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 yes. bagiku. Yes, Lord. Yes. Tangan Tuhan. Tangan Tuhan, Mari sama-sama. Mari kita katakan banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini. Amin. tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan. Mari kita angkat tangan. Mari bersama-sama katakan banyak hal yang tak kami pahami Tuhan dalam masa menjelang. Amin. Tapi terang Tuhan, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan, tapi terang bagiku ini, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Yes, sikila lama 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 lama, sikila lama 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 lama, sikila lama 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 lama, sikila lama lama lama, sikila lama 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 lama, sikila lama 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 lama, sikila lama lama lama, sikila lama 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 lama, sikila lama 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 lama, sikila lama, sikila lama 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 lama, sikila lama lama, sikila lama 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 lama. Yes, ajar kami berani melangkah. Ajar kami berani melangkah Tuhan. Ajar kami berani percaya kepadamu sekalipun kami belum melihat. Ajar kami berani mengambil keputusan yang sulit Tuhan. Ajar kami Tuhan. Ajar kami berani Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Ajar kami berani untuk bergerak. Ajar kami untuk meninggalkan manusia lama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau yang selamatkanku. Kau yang selamatkanku.
Yesus memberiku, Yesus memberiku. Mari katakan, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Mari menanggapi firman Tuhan, meresponi firman Tuhan bukan hanya sekedar saudara emosi sesaat. Mari kita responi firman Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang benar, sikap yang benar. Saudara jangan emosi sesaat. Emosi sesaat artinya hanya di sini saja. Tapi kan kalau saudara pulang, sudah lupa. Hari ini mari Yesus pegang tangan kita. Yesus beri kemenangan. Saudara mungkin berkata, kami tidak akan tahu apa yang terjadi di esok hari Tuhan. Kami tidak akan tahu apa yang terjadi masa-masa yang akan datang. Tetapi kami yang tahu Tuhan, kami mau berjalan dengan Yesus. Kami mau berjalan serta dengan Yesus. Sebab Engkau Tuhan yang memberikan kemenangan, kekuatan. Tangan-Mu yang kuat dan sama memegang tangan kami. Ajari kami Tuhan pagi ini untuk kami memiliki keberanian untuk percaya sekalipun tidak ada dasar untuk kami berharap kepadamu, tapi ajar kami terus percaya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ajari kami untuk berani membuat keputusan yang sulit Tuhan, sekalipun resikonya besar, tantangannya nyawa Tuhan, tapi kami berani Tuhan mengambil keputusan tetap berada dalam kebenaran firman-Mu, dan kami berani meninggalkan Tuhan segala sesuatu yang tidak baik, segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Kami mau move on, kami mau bergerak, kami mau berjalan menuju yang lebih baik lagi Tuhan. Kami mau jalani hidup kami dengan kepastian, bukan dengan keraguan. Mari Bapak kasih Tuhan, angkat tangan Bapak kasih Tuhan. Dua-dua di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa untuk saudara pagi ini. Angkat tangan saudara-saudara. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuat saudara dan saya berhasil. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yes, mari berani melangkah. Jangan berhenti, terus melangkah, terus percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini kami sudah dengar firman, dan berkati kami semuanya pada pagi yang indah ini. Dan kami serahkan ibadah Natal kami, rangkaian ibadah Natal kami mulai hari Rabu, Natal GKK jam 3, Natal, ibadah malam Natal 24 malam jam setengah 8, dan ibadah Natal tanggal 25 jam 5 sore. Kami berdoa Tuhan untuk kami semuanya, panitia, Kompas, dan anak-anak muda yang akan bekerja, Water, juga akan mempersiapkan segala sesuatunya. Berkati, berikan kekompakan, kerjasama yang baik. Segala yang tidak baik kami katakan dalam nama Yesus menyingkir dari tempat kami. Kami mau jalani Natal dengan kepastian, damai sejahtera akan ada bersama-sama dengan kami. Saudara seiman kami yang tidak bisa mengikuti kami Natalan karena mereka harus pulang kampung ke rumah saudara orang tua mereka atau ke rumah mertua mereka, kami berdoa untuk mereka, sertai perjalanan mereka pulang ke kampung mereka masing-masing. Dan saya percaya Tuhan, Tuhan memberkati rencana kepulangan kampung saudara kami yang tidak bisa ikut Natal kami 24-25. Dan kami percaya Tuhan, sekalipun mereka di kampung, mereka akan tetap bisa terkonek dengan kami, mengikuti ibadah Natal 24-25 Tuhan di tempat ini. Sekalipun kami berjauhan, ada media yang bisa mempersatukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka semuanya. Dan kami yang masih akan tetap tinggal di sini sampai tahun baru, Tuhan Yesus memberkati kami di tempat ini. Dengan kesehatan, kekuatan, biarlah kami mengakhiri tahun 2020 dengan penuh sukacita. Dan kami mau mengawali tahun 2021 juga dengan penuh sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pada hari ini.
Sedang terima kasih Tuhan, mari kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita mengangkat tangan di atas kepala kita. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah yang besar dari Bapa di surga. Cita kasih dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan bersama Allah Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita kedua kali di awan-awan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Di akhir ibadah kami katakan, kami memuji kebesaran ajaib Kau Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali.